Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas seminar riset. Oke, saya coba screen dulu ya. Ya. Oke, judul proposal saya di sini adalah meningkatkan kemampuan mengenal huruf melalui media lospart di kelompok A, TK, Islam Buah Hati Kita, Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Perkenalkan, nama saya Filiani, nomor NPM 26211302277. Saya dari kelas semester 3 RPLE, saya dari Pokjar Klaten. Ya. Oke, selanjutnya untuk bab 1 yaitu pendahuluan yang melatar belakangi saya dalam menyusun judul proposal skripsi saya ini, yaitu yang pertama adalah pendidikan anak usia dini biasanya disebut dengan masa golden age atau masa keemasan dengan usia 0 sampai 6 tahun. Karena perkembangan kecerdasan anak yang berumur 0 sampai 6 tahun itu mengalami peningkatan yang sangat besar. Oke. Untuk selanjutnya, pentingnya memberi rangsangan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini 0 sampai 6 tahun di sekolah PAUD. Jadi sekolah PAUD itu memberikan stimulasi untuk perkembangan anak usia dini, di mana aspek perkembangan anak usia dini yang ditekankan di sini adalah nilai agama dan moral, kemudian fisik motoriknya, kemudian kognitif, bahasa, kemudian seni dan sosial emosional anak itu. Kemudian bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan makna kepada orang lain dan membangun interaksi antara individu yang satu dengan yang lain. Nah, di sini untuk bahasa, bagaimana kemampuan si anak itu, kemampuan membacanya si anak. Dan tingkatannya yang pertama adalah mengenal huruf dulu, seperti itu. Kemudian kemampuan berbahasa perlu dipersiapkan dan dikembangkan pada anak usia dini. Dan ini khususnya di TK, ya, di Taman Kanak-Kanak. Gitu. Ya, selanjutnya untuk masalah penelitian. Oke, penelitian saya sesuai dengan observasi saya di TK Islam Buah Hati Kita. Yang pertama yaitu kurangnya kemampuan mengenal huruf kelompok A, yaitu antara usia 4 sampai 5 tahun di TK Islam Buah Hati Kita. Kemudian kurangnya cara mengenalkan huruf dengan media yang menyenangkan pada anak kelompok A di TK Islam Buah Hati Kita. Kemudian kurangnya media untuk mengenalkan huruf kata, terutama yang sederhana sesuai huruf abjad pada anak di kelompok A TK Islam Buah Hati Kita. Kemudian belum digunakannya media lospart dalam pembelajaran di TK Islam Buah Hati Kita. Kemudian kurangnya stimulasi pada anak untuk mengembangkan kemampuan mengenal huruf di TK Islam Buah Hati Kita. Oke. Selanjutnya untuk rumusan masalah di sini saya bagaimana sih peningkatan kemampuan mengenal huruf anak dalam menerapkan media lospart di TK Islam Buah Hati Kita. Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada anak dengan menerapkan media lospart di TK Islam Buah Hati Kita. Gitu. Kemudian manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Untuk manfaat teoritisnya, di sini dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada para instansi di Taman Kanak-Kanak dalam
penyusunan kurikulum yang sepadan dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Terus dapat menambah hasanah pengetahuan mengenai peningkatan kemampuan mengenal huruf anak dalam menerapkan media Luspart. Gitu. Nah, untuk manfaat praktisnya yaitu ada beberapa manfaat untuk sekolah, guru, anak didik, dan peneliti. Untuk sekolah, ini sebagai informasi bahwa sekolah telah tentang bagaimana kemampuan mengenal huruf dalam menerapkan Luspart di sekolahnya. Kemudian untuk guru dapat menambah wawasan untuk guru lebih memahami, meningkatkan kemampuan mengenal huruf dalam menerapkan media Luspart. Kemudian untuk anak didik, yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang berkesan. Kemudian untuk peneliti, saya sendiri yaitu untuk memberikan pengalaman dan menambah wawasan saya dalam meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak dalam menerapkan media Luspart. Gitu. Selanjutnya, yaitu di bab 2, yaitu kajian pustaka. Di kajian pustaka ini, saya mengambil pengertian dari huruf itu, yaitu menurut Adlan Abdul Aziz, yaitu huruf merupakan unsur abjad yang melambangkan bunyi. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia berjumlah 26. Ya. Ada 4 macam, dibagi 4 macam, yaitu huruf vokal. Huruf vokal biasanya kita kenal dengan huruf hidup, ya, huruf yang bunyi ya. Ya, biasa ini ada 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Ya. Untuk huruf selanjutnya itu huruf konsonan. Huruf konsonan itu ada biasa kita sebut dengan huruf mati. Ya, hurufnya itu ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, dan Z. Untuk huruf diftong. Untuk huruf diftong itu adalah huruf gabungan dari huruf vokal. Seperti ai, ua, ia, gitu. Kemudian huruf gabungan konsonan. Huruf gabungan konsonan ini gabungan ya, gabungan huruf konsonan seperti BR, TR, NJ, NJ, SY, dan lain sebagainya. Oke. Untuk yang kedua, manfaat mengenal huruf. Manfaat mengenal huruf menurut Agus Haryanto mengungkapkan bahwa dengan strategi pengenalan huruf sejak dini sangat bermanfaat bagi perkembangan bahasa anak karena membantu mempersiapkan anak untuk dapat membaca dengan mudah. Biasanya anak yang sudah mengenal huruf dapat lebih baik dalam membaca dan menulisnya. Seperti itu. Lanjut saja. Oke, tahap kemampuan mengenal huruf anak usia dini. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Kemampuan mengenal huruf merupakan bagian dari perkembangan bahasa anak, di antaranya kemampuan mengetahui simbol-simbol huruf dan mengetahui huruf depan dari sebuah benda. Nah, itu menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia ya. Oke. Kemudian, indikator kemampuan mengenal huruf. Di sini indikator mengenal huruf pada anak usia 4-5 tahun dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengenal simbol-simbol huruf. Kemudian menyebutkan simbol-simbol huruf itu. Kemudian mengenal lambang huruf. Kemudian meniru. Meniru di sini adalah menuliskan dan mengucapkan huruf A sampai Z.
Selanjutnya kita pindah ke media loose part. Nah, apa ini itu loose part? Loose part itu adalah merupakan barang apapun yang dimainkan dan dimanipulasi anak sampai tanpa ia sadari, anak itu bisa menemukan suatu dari hasil proses bermainnya. Semua yang terjadi dalam konteks bermain yang tentunya dilakukan si anak itu dengan keadaan riang dan gembira. Jadi barang-barang apapun, barang-barang lepasan yang bisa dibuat mainan untuk anak. Ya, karakteristik loose part. Loose part itu harus menarik. Menarik ini untuk memancing rasa ingin tahunya si anak. Ya, rasa ingin tahunya anak itu sangatlah tinggi ya. Dan kalau kita pegangkan loose part dengan mainan loose part, diharapkan anak itu berkreativitas sesuai dengan imajinasinya. Seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu terbuka. Terbuka ini dimaksud adalah kegiatan main yang tanpa batas. Nah, dengan misalnya kita menyediakan berbagai macam loose part, ada mani-mani, ada dari kancing baju, dari potongan-potongan kayu. Nah, ini tanpa batas si anak akan mengkreativitaskan apa yang mereka bentuk seperti itu. Kemudian dapat dipindahkan atau digerakkan ya untuk loose part itu. Jadi sesuai dengan imajinasi anak, kreativitasnya anak. Kemudian selanjutnya itu macam-macam bahan loose part. Apa saja sih? Bahan-bahannya yaitu bahan dasar alam. Bahan dasar alam bisa kita gunakan batu, kemudian ranting, daun, tanah, kemudian potongan-potongan kayu itu juga dapat dijadikan bahan dasar alam. Ya. Kemudian plastik. Plastik di sini bisa botol bekas itu bisa sedotan kita gunakan untuk belajar ya, untuk pembelajaran. Kemudian logam. Logam di sini contohnya seperti mur, baut, paku, sendok, bekas-bekas yang ada di dapur itu bisa kita gunakan. Kemudian kayu dan bambu. Kayu dan bambu ini bisa dari kita jadikan balok ya, seperti balok seperti itu. Kemudian kaca dan keramik. Nah, kaca, manik-manik, kemudian potongan keramik. Terus benang dan kain. Itu barang-barang yang seperti kain perca, seperti itu, benang. Kemudian untuk bekas kemasan. Barang bekas kemasan itu seperti bungkus kardus yang sudah tidak terpakai ya. Kemudian apa snack-snack jajanan itu bungkus makanannya bisa kita jadikan untuk media pembelajaran dan termasuk dalam macam-macam bahan loose part. Kemudian ya, apa sih manfaat loose part itu? Manfaat loose part yang pertama adalah mengembangkan keterampilan inquiry. Nah, keterampilan inquiry ini dimaksud untuk memancing rasa ingin tahunya si anak. Ya, rasa ingin tahunya anak itu sangatlah tinggi. Jadi kita membutuhkan beberapa macam barang dan loose part ini bisa dijadikan bahan untuk
memancing si anak, rasa ingin tahunya si anak sesuai dengan kreativitas dan imajinasi si anak. Kemudian mengajarkan anak untuk bertanya. Nah, di sini bisa anak bertanya kepada guru ataupun kita dapat menanya, memancing anak biar dapat bercerita, biar dapat apa sih yang mereka buat, apa mereka membuat rumah misalnya. Nah, dari rumah itu mereka bercerita, oh di dalamnya ada mama, ada papa, di rumah ada barang-barang seperti kasur, ada tempat tidur, ada ruang tamu seperti itu. Nah, kemudian mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Nah, kita ketahui aspek perkembangan anak yaitu ada 6. Pertama adalah nilai agama dan moral, fisik motorik, seni, bahasa, kognitif, dan sosial emosionalnya. Diharapkan manfaat Luspart ini dapat mencakup semua aspek perkembangan anak. Jadi perkembangan anak akan lebih meningkat gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu mengembangkan imajinasi dan kreativitas si anak. Jelas sekali ya, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Kemudian hasil penelitian saya yang relevan, saya mendapat apa ya referensi ya. Yang pertama yaitu penelitian oleh Nur Hayati Arif tahun 2014 dengan judul penelitian meningkatkan kemampuan mengenal huruf melalui penggunaan media gambar siswa RA Tunas Melati Kecamatan Kelara Kabupaten Cilegongo. Kemudian yang kedua itu penelitian oleh Kaima meningkatkan kemampuan mengenal huruf melalui media spelling game di kelompok RA Aisyah Barbeng Kabupaten Goa. Selanjutnya untuk kerangka pikir. Kerangka pikir di sini saya dari atas yaitu kurangnya kemampuan mengenal huruf pada anak usia A ya, usia 4 sampai 5 tahun. Kemudian aspek guru, dari aspek guru ini yaitu guru tidak terlalu dekat dengan anak, guru tidak menguasai materi, kemudian guru yang mengajar hanya menonton aja. Kemudian dari indikator kemampuan mengenal huruf pada anak usia 4 sampai 5 tahun yaitu mengenal simbol-simbol huruf, menyebutkan simbol-simbol huruf, mengenal lambang huruf, kemudian meniru, menuliskan dan mengucapkan huruf abjad A sampai Z. Kemudian langkah-langkah yang insya Allah saya akan lakukan yaitu guru menyiapkan 4 kegiatan main yang berisi bahan dan alat macam-macam Luspart. Kemudian guru menjelaskan materi pembelajaran dan aturan mainnya. Kemudian guru membagi 4 kelompok untuk masing-masing ragam main. Kemudian anak membentuk huruf dan kata dengan media Luspart. Kemudian anak menyebutkan huruf yang telah ia dapatkan, kemudian waktu pembelajaran sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan diharapkan dari pembelajaran dengan media Luspart ini dapat kemampuan mengenal huruf anak ini dapat meningkat. Kemudian hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian saya yaitu jika menerapkan media permainan Luspart, maka kemampuan mengenal huruf dan kata pada anak dapat meningkat di TK Islam Buah Hati kita. Ya. Kemudian kita lanjut di bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitiannya, saya menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau yang disingkat dengan PTK.
Kemudian lokasi subjek penelitian saya akan sesuai dengan sekolah saya, yaitu di TK Islam Buah Hati Kita yang beralamat di Jalan Kesatrian, eh, Bentakan, Danguran, Klaten Selatan, Klaten. Dan saya akan meneliti di kelompok A yang berjumlah anak 20 anak, 11 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Seperti itu dan dengan 2 pendidik atau guru. Kemudian ini lokasinya ya di Bentakan, Danguran, ke Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Selanjutnya untuk faktor yang diselidiki yaitu faktor proses. Nah, dari proses ini yang kita teliti yaitu aktif dan semangat selama mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yaitu prosesnya siapa? Ya si anak itu. Kemudian faktor hasil. Faktor hasil yang diteliti yaitu kemampuan mengenal huruf kelompok A di TK Islam Buah Hati Kita. Kemudian prosedur penelitian yaitu tahapan awal, observasi, kemudian tahapan pelaksanaan yaitu perencanaan, pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian tahap akhir kita menyusun penelitian, laporan penelitian. Ya. Selanjutnya, instrumen penelitian, yaitu saya memakai lembar observasi. Kemudian, teknik pengumpulan data, yaitu saya memakai observasi dan dokumentasi, foto-foto. Itu. Dan teknik analisis data dengan tujuan yaitu untuk mengetahui peningkatan kemampuan mengenal huruf anak setelah diberikan tindakan melalui penerapan media Luspot. Nah, ya itu tujuannya ya. Rumusnya P F per N kali 100, di mana P itu adalah angka presentasi, yang F ini ada presentasinya, frekuensinya, yang N ini adalah banyaknya presentasi, banyaknya partisipan ya, individu, banyaknya anak. Kemudian indikator keberhasilan yaitu tindakan dan penelitian ini dikatakan berhasil apabila 75% anak berada pada tingkat kemampuan BSH, itu berkembang sesuai dengan harapan, dan diharapkan dengan media Luspot ini dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak TKA. Gitu. Terakhir, terima kasih. Sekian dulu, ini presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.